Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendebat juri dan panitia MAK IDAP 2024. Selamat datang di Technical Meeting MAK IDAP 2024. Terima kasih atas kehadiran Anda. Perkenalkan, saya Melody Paramita selaku MC dari MAK IDAP 2024. Terima kasih kepada sponsor kami, Central International Education Batam, atas dukungannya. Tanpa dukungan Anda, acara kami tidak akan berjalan dengan mulus. Sebelum memulai technical meeting MAK IDAP 2024, kami ingin mengumumkan bahwa tim kami telah mengirimkan URL pribadi kepada setiap peserta melalui email. Apabila belum menerima URL pribadi, mohon hubungi nomor di bawah ini. Kami juga akan mengirimkan nomor tersebut di grup chat peserta MAK IDAP 2024. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai dengan agenda pertama kita, yaitu teknis perlombaan, yang akan dibawakan oleh Kak Howard selaku Ketua Panitia. Mohon diingat bahwa sesi tanya-jawab akan diadakan pada akhir penjabaran. Kepada Kak Howard, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Jadi, hai semuanya, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta ke MAK IDIP 2024. Saya akan menjelaskan beberapa teknis perlombaan kita untuk beberapa hari ke depan. Jadi, mohon perhatiannya. Next slide. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Jadi kita baru saja menutup registrasi kita dan kita menemukan bahwa jumlah tim U16 yang terdaftar tidak mencukupi. Jadi kita beberapa poin pertama adalah kita akan meniadakan kategori U16 untuk babak eliminasi. Jadi peserta semuanya akan bertanding dalam kategori terbuka. Poin kedua adalah penghargaan untuk U16 untuk juara pertama dan juara kedua juga ditiadakan, tapi sebagai gantinya kita akan memberikan penghargaan berupa uang tunai untuk juara 3 bersama. Poin ketiga, untuk para peserta kategori U16 masih ada kesempatan untuk mendapatkan kategori pembicara terbaik. Jadi untuk para peserta U16 masih ada kesempatan ya. Dan yang poin terakhir adalah untuk babak eliminasi akan dimulai dari babak pre-quarter. Jadi di sini ada 12 tim yang akan breaking. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi dari pre-quarter sampai ke grand final. Next slide. Jadi ini adalah rundown kita untuk hari Sabtu besok dan untuk hari Minggu. Jadi bisa dijepret dulu mau difoto atau di screenshot atau bisa langsung saja ke link yang ada di pojok kiri bawah ini. Itu bisa langsung diakses kepada full rundown kita untuk hari ini sampai hari Minggu. Next slide. Jadi ini adalah gambaran perlombaan kita untuk babak penyisihan. Jadi untuk besok hari Sabtu, kita akan mulai dengan check-in dulu, yang nanti akan saya jelaskan. Jadi setelah check-in, kita akan melakukan roll call atau absensi. Kemudian setelah semuanya sudah hadir, kemudian kita akan masuk ke perilisan posisi dan mosi. Jadi dari sini kita akan tahu untuk semua peserta akan melawan siapa dan dalam posisi apa, mosinya apa. Kemudian kita akan lanjut ke case building atau penyusunan kasus. Kemudian ronde debat akan mulai, dan setelah ronde debat selesai, kita akan ada deliberasi juri. Setelah juri telah menentukan pemenangnya, kita akan ada penjurian verbal yang akan hanya dilakukan untuk babak penyisihan pertama dan babak penyisihan kedua. Babak penyisihan ketiga adalah silent round atau ronde senyap. Setelah penjurian verbal, kita ada jeda waktu sedikit untuk istirahat. Kemudian kita akan mengulang lagi semuanya sebanyak 3 kali, karena kita ada ronde pertama, 2, dan ronde ketiga. Next slide. Jadi saya akan jelaskan dulu tentang check-in dalam kegiatan kita. Jadi check-in adalah dilakukan melalui URL pribadi yang seharusnya sudah diterima melalui email pribadi yang dipakai untuk registrasi kemarin. Jadi untuk para peserta, teman-teman mohon diperiksa lagi emailnya udah dapat URL-nya atau belum. Jadi kalau misalnya belum, tadi sudah disampaikan bisa langsung kontak ke salah satu panitia, akan dikasih dikonfirmasi lagi ya. Lanjut ke poin kedua.
Setiap individu wajib melakukan check-in tidak diwakili oleh tim. Jadi kita tahu bahwa setiap peserta telah hadir. Poin ketiga, check-in hanya dilakukan satu kali pada pagi hari. Jadi nggak perlu dilakukan setiap ronde, cukup sekali saja pada hari Sabtu dan sekali saja pada hari Minggu sebelum kegiatan kita mulai pada pagi hari. Poin keempat, check-in dilakukan tepat waktu. Dan poin kelima, kalau misalnya gagal untuk check-in, tolong kasih tahu kami. Dan kalau misalnya kita tidak menerima laporan ada kegagalan atau tidak ada check-in sama sekali, maka tim yang tidak check-in akan didiskualifikasi. Next slide. Untuk format penamaan peserta dan para penonton dalam Zoom, kami berharap bahwa semuanya dapat dengan mengganti nama sesuai dengan nama dan nama tim. Jadi contohnya untuk pendebat, ganti nama Anda menjadi nama tim, garis bawah, nama peserta. Jadi contoh kalau nama timnya Midap A dan nama pesertanya Aloysius, maka nama Zoom Anda bisa diganti menjadi Midap A underscore atau garis bawah Aloysius. Sama juga dengan penonton, mohon diganti namanya menjadi penonton nama bawah, maaf, penonton garis bawah nama penonton. Jadi penonton garis bawah Aloysius. Next slide. Oke, kita akan bicara soal isu teknis karena turnamen kita online, kita mungkin dapat mengalami beberapa isu teknis seperti konektivitas. Jadi untuk para peserta, apabila Anda mengalami isu teknis seperti koneksi, Anda diberikan waktu 5 menit untuk memperbaikinya. Harap segera memberitahu juri kalau misalnya ada masalah koneksi dari tim Anda ya. Apabila jurinya yang memiliki masalah koneksi terputus, maka timnya akan menunggu selama 5 menit. Kalau misalnya setelah 5 menit masih ada masalah hubungan koneksi dari juri, mohon beritahukan kepada panitia di grup WhatsApp kita ya. Next slide. Baik, sekarang kita ada di rincian breaking. Jadi, seperti yang saya katakan, kita ada dua kategori terbuka dan kategori U16. Tetapi U16 kita tidak ada kategori breaking, kita hanya memberikan penghargaan pembicara terbaik. Poin kedua, untuk babak eliminasi, kategori U16 ditiadakan, seperti saya bilang tadi. Dan poin ketiga, karena kita ada pre-quarter final, setelah 3 ronde babak penyisihan hari Sabtu, kita akan menentukan 12 tim yang akan masuk ke babak eliminasi. Jadi 12 tim ini terdiri dari 4 breaking pertama, jadi breaking 1 hingga breaking 4 adalah 4 tim yang otomatis masuk ke babak quarter final. Tetapi sebelum ada quarter final, kita ada 8 tim lainnya, yaitu breaking 5 sampai breaking 12. 8 tim ini yang akan masuk ke dalam babak pre-quarter final untuk menentukan 4 tim dari 8 ini yang akan masuk ke babak quarter final. Next slide. Beberapa larangan untuk seluruh peserta MAK-IDIP 2024. Yang pertama, dilarang melakukan web searching atau googling atau research selama case building dan saat debat sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, dilarang menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak eksternal di antara tiga peserta dalam tim yang tidak terdaftar dalam formulir. Jadi pelanggaran atas larangan berikut ini dinyatakan sebagai kecurangan dan juri tidak akan menghitung materi yang diduga kuat diperoleh dari kecurangan. Sanksi hingga diskualifikasi akan diterapkan apabila diperlukan. Next slide. Dalam MAK-IDIP 2024, kita ada kebijakan Iron Person yang diperuntukkan kepada peserta dalam tim yang tidak hadir. Jadi timnya, kalau 3 orang, ada satu yang tidak hadir, jadi timnya sisa 2 orang. Kita memperbolehkan kebijakan Iron Person, di mana anggota tim dapat memainkan 2 peran dalam berpidato, tetapi poin kedua adalah Iron Person ini hanya kami sediakan untuk babak penyisihan. Jadi dalam babak eliminasi, apabila ada tim yang tidak lengkap atau tidak hadir, maka di dalam eliminasi tim Anda langsung didiskualifikasi.
Jadi kalau misalnya lolos ke tim eliminasi, kami harapkan bahwa tim-timnya dapat hadir dengan lengkap. Poin terakhir adalah pembicara yang tidak hadir dapat skor 69 di tab-nya nanti. Dan pembicara Iron Person akan mendapatkan skor yang lebih tinggi di antara kedua pidato yang dia berikan. Oke, next slide. Next adalah soal reserve breaking. Jadi ini adalah kebijakan kami yang memperbolehkan tim yang tidak breaking dalam babak penyisihan untuk berantisipasi pada hari Minggu apabila ada tim breaking yang tidak hadir atau tidak lengkap atau didiskualifikasi. Jadi untuk teman-teman yang tidak breaking pada hari Sabtu, Anda bisa datang pada hari Minggu, jangan lupa check-in dan antisipasi apakah ada tim breaking yang tidak hadir. Apabila ada yang tidak hadir, maka kita akan mengambil salah satu tim atau lebih dari reserve breaking yang akan masuk ke tim breaking pada hari Minggu. Next slide. Ya, itu saja dari teknis perlombaan. Saya akan serahkan kembali kepada Melody, rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Howard atas penjabaran yang luar biasa. Agenda selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Hafizat selaku Ketua Juri MAK IDAP 2024. Kak Hafizat akan menjelaskan teknis dan sistem perdebatan yang akan digunakan pada MAK IDAP 2024. Kepada Kak Hafizat, waktu dan tempat dipersilahkan. Alright, thank you. And also mohon maaf, kayaknya aku belum bisa on cam. So ya, perkenalkan everyone, nama aku Hafizat. Aku yang akan menjadi CA dan juga ya akan memaparkan berkaitan dengan teknis perdebatan yang akan kita gunakan besok ya. Oke, boleh di next. Oke, nah kita besok akan memakai sistem dari debat parlemen. Debat parlemen 3-on-3, di mana satu tim terdiri dari 3 orang, dan di dalam satu perdebatan akan terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim akan menjadi pemerintah dan juga oposisi. Nah, untuk masing-masing tim, kalian akan terdiri dari 3 orang, dan 3 orang tersebut akan memiliki 3 peran pembicara. Ada yang menjadi pembicara pertama, ada yang menjadi pembicara kedua, pembicara ketiga, lalu di antara pembicara pertama dan pembicara kedua, nanti akan ada satu pembicara yang akan menjadi pembicara penyimpul. Nah, untuk perdebatannya nanti akan dimulai dari pembicara pertama pemerintah atau first government, kemudian dari pembicara satu pemerintah akan direspon oleh pembicara satu atau pembicara pertama oposisi atau first opposition, kemudian direspon kembali oleh pembicara kedua pemerintah, dan direspon kembali oleh pembicara kedua oposisi, kemudian pembicara kedua oposisi akan direspon pembicara ketiga pemerintah, dan pembicara ketiga pemerintah akan direspon oleh pembicara ketiga oposisi. Kemudian setelah selesai pembicara ketiga oposisi, nanti akan ada pidato kesimpulan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh pembicara penyimpul dari sisi oposisi, baru kemudian debat ditutup secara keseluruhan oleh pembicara penyimpul dari sisi tim pemerintah. Jadi untuk debat akan dimulai dari tim pemerintah, tapi untuk reply nanti akan dimulai dari tim oposisi. Nah, untuk waktu membangun kasus adalah 7 menit 20, mohon maaf, untuk waktu berpidato adalah 7 menit 20 detik, dan waktu kalian untuk membangun kasus adalah 30 menit setelah mosi dirilis. Oke, boleh next. Nah, ya untuk waktu dari masing-masing pembicara, untuk pembicara pertama, kedua, dan ketiga, atau pembicara substansi, kalian akan diberikan waktu masing-masing 7 menit 20 detik secara maksimal. Lalu untuk pembicara penyimpul, kalian akan diberikan waktu masing-masing 4 menit 20 detik. Dan ingat, untuk pembicara penyimpul ini hanya bisa dilakukan oleh pembicara pertama ataupun pembicara kedua. Jadi pembicara ketiga tidak boleh untuk menjadi pembicara penyimpul di dalam perdebatan. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, untuk pembicara substantif, pidato dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga disampaikan dalam durasi 7 menit, dan penghitungan waktu nanti akan dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Untuk
pidato substansi, nanti kalian juga lawan dipersilahkan untuk memberikan POI atau sanggahan. Sanggahan dapat diberikan antara menit ke-1 hingga menit ke-6. Tetapi untuk pembicara penyimpul, kalian tidak bisa untuk lawan tidak diperbolehkan untuk memberikan sanggahan terhadap pidato penyimpul. Karena ya untuk replay speaker atau pidato penyimpul tersebut tidak diperkenankan untuk diberikan atau menerima POI. Jadi nanti kalian akan mulai berbicara pada 00.00, kemudian setelah menit pertama nanti akan biasanya ada timekeeper atau mungkin kalian bisa set timer kalian sendiri. Setelah menit pertama hingga menit ke-6 nanti boleh untuk adanya interupsi ataupun POI. Nah, setelah di menit ke-6 sampai ke-7 tidak diperbolehkan untuk adanya POI, jadi POI ataupun sanggahan hanya berhenti di menit ke-6. Lalu 7 sampai 7.20 merupakan batas maksimal. Ketika kalian memberikan pidato ataupun berbicara lebih dari 7.20, maka substansi kalian tidak akan bisa dihitung. Juri akan berhenti untuk menghitung substansi kalian tersebut. Jadi ya, seperti itu. Dan untuk POI, lawan akan diberikan waktu 15 detik untuk menyampaikan interupsi tersebut. Interupsi dapat berupa mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi kasus Anda, ataupun membantah argumen lawan. Ini yang perlu diingat bahwa ketika kalian memberikan POI, berarti kalian memberikan kesempatan bagi lawan untuk merespon kasus kalian dengan alokasi waktu 15 detik. Tolong hormati waktu tersebut, karena saya melihat banyak dari beberapa debater, khususnya anak-anak SMA, mungkin kalian baru 3 detik atau 5 detik, kalian sudah memotong POI yang disampaikan oleh lawan. Meskipun ya mungkin kalian sudah memahami apa yang ingin mereka sampaikan, tapi ketika kalian memberikan kesempatan untuk POI, itu berarti kalian sudah bersedia untuk memberikan waktu 15 detik kalian untuk lawan memberikan respon terhadap kasus kalian. Sehingga mohon untuk diingat bahwa berikan alokasi waktu tersebut, seperti itu. Oke, boleh di-next. Nah, untuk pembicara penyimpul, pidato pembicara penyimpul nanti akan disampaikan dengan durasi waktu 4 menit. Again, dimulai dari kata pertama dan 4.20 merupakan batas maksimal kalian untuk menyampaikan pidato penyimpul dan tidak ada POI atau tidak ada sanggahan yang diperbolehkan untuk diberikan ataupun diterima di dalam pidato kesimpulan tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah rentang skor yang digunakan oleh juri, average ataupun rata-rata ada di 75, batas terbawah ada di 67, di mana ketika pembicara tidak berbicara sama sekali, kemudian 68, 69 ketika berbicara tapi tidak memberikan substansi apapun, 70 sampai 73, argumentasi cukup berbobot tapi strukturnya tidak jelas sehingga sulit untuk diikuti oleh juri untuk bisa taking notes dan juga untuk bisa memahami argumentasi kalian. 74, substansi dan juga struktur sudah cukup lengkap. 75 merupakan standar di mana kalian memberikan struktur yang lengkap, tugas pembicara terpenuhi, kalian memberikan respon yang cukup, kalian menerima ataupun menerima atau mampu memberikan interupsi, dan juga ya argumentasi yang kalian berikan itu jelas bisa diikuti dan bisa dipahami oleh juri. Ada signposting, ada poin-poin yang kalian sampaikan sehingga membuat juri menjadi lebih mudah untuk men-tracking ataupun untuk melihat argumentasi kalian. Lalu yang 76 sedikit di atas rata-rata, 77 sampai 79 struktur lengkap, ide revolusioner, 88.1 nilai yang layak untuk di babak final dengan kualitas debaters yang bagus juga, lalu 82 sampai 83 merupakan parameter yang cukup sempurna seperti tidak ada loopholes ataupun kekurangan di dalam kasus kalian. Untuk penilaian nanti akan ada 3 matriks, manner, matter, method, tapi tidak akan dipisahkan satu-satu, nanti sudah akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, next.
Nah, ini untuk pembicara penyimpul sebetulnya juga dengan rentang yang sama, tapi untuk pembicara penyimpul skornya adalah setengah dari skor atau, setengah dari range skor pembicara substansi. Jadi ketika tadi dimulai dari 67, maka reply speaker akan dimulai dari 33,5, lalu yang paling tinggi karena tadi adalah 8283, maka tertingginya untuk reply adalah 41 hingga 41,5. Oke, next. Iya, ini sesi tanya jawab berkaitan dengan teknis perdebatan. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Oke, atau mungkin akan di-taking over oleh panitia ketika ada pertanyaan berkaitan dengan substansi, nanti aku yang akan jawab. Baik, terima kasih Kak Hafizat. Lanjut kepada agenda selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan para peserta, sesi tanya jawab sudah kami buka. Apabila pendebat memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya melalui chat box. Secara alternatif, apabila Anda lebih memilih untuk bertanya secara verbal, silakan mengangkat tangan Anda sebelum bertanya. Kepada UPH College Sydney, boleh unmute dan silakan bertanya. Selamat siang panitia dan tim lainnya. Saya mau bertanya tentang pembicara reply speaker, pembicara kesimpulan. Saya ingin bertanya, apakah kita bisa berubah-ubah pembicara konklusinya setiap babak atau harus tetap untuk tiga babak preliminary-nya? Oke, aku izin menjawab ya. Mau langsung dijawab aja atau gimana? Iya. Langsung jawab saja, Kak. Oke, diperbolehkan untuk berbeda-beda di setiap round-nya, tapi nanti di setiap round itu akan diminta speaking order atau urutan pembicara. Jadi sekiranya kalian memiliki urutan yang berbeda, ya kalian tuliskan sesuai dengan urutan yang kalian pakai untuk ronde tersebut. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab? Terjawab, terima kasih. Sama-sama, kayaknya ada yang di kolom komentar deh. Aku sekalian jawab aja ya. Oke, Kak, boleh. Hilang. Tadi pertanyaannya pembicara ketiga apakah boleh memberikan sanggahan atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Jadi pembicara 1, 2, 3 boleh memberikan ataupun boleh menerima sanggahan, yang tidak diperbolehkan hanya di reply speaker atau pembicara penyimpul saja. Baik, kita akan menunggu beberapa saat untuk pertanyaan lainnya ya.
Oke, ini ada pertanyaan di chat box. Berapa kali dapat melakukan interupsi? Mungkin Kak Hafizat bisa menjawab. Untuk interupsi bebas, jadi boleh untuk mengajukan berapa kali pun, tapi antar satu interupsi diberikan selisih paling minimal adalah 15 sampai 30 detik. Jadi misalkan memberikan interupsi, jangan langsung memberikan interupsi lagi, tapi beri jeda 15 detik untuk kemudian memberikan interupsi lagi. Nah, selain itu, tapi tidak ada kewajiban untuk lawan menerima interupsi tersebut, tapi again kami sangat menyarankan untuk interupsi tersebut diterima karena ya untuk membangun respons yang baik antara tim pemerintah ataupun tim oposisi. Seperti itu, tapi tidak ada kewajiban yang mengharuskan hingga mungkin akan terjadi diskualifikasi atau apa, tidak ada seperti itu. Aku jawab sekalian ya untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ya, boleh Kak. Untuk bagian pertandingan tidak ada, jadi di dalam perdebatan ini nanti kita akan menggunakan Heroku App. Heroku App itu merupakan suatu situs web yang nanti di setiap roundnya akan langsung ditampilkan di situ siapa lawan siapa, posisinya menjadi tim pemerintah ataupun tim oposisi nanti akan ditampilkan di situ. Jadi urutannya adalah nanti kita akan roll call atau kita panggil dulu kelengkapannya. Lalu yang kedua nanti kita akan draw release atau akan memperlihatkan susunan ataupun posisi mana yang menjadi pemerintah dan oposisi di ruang berapa, lalu kemudian baru mosi rilis. Apakah ada tema untuk debat ini? Tidak. Di dalam debat ini topiknya akan sangat beragam di setiap rondenya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apakah jika tidak menerima interupsi bisa mempengaruhi nilai? Secara ketentuan tidak ada ketentuan yang ketika tidak menerima interupsi maka dikurangi -2 ataupun -3 atau -1 atau minus lah, tidak ada. Tapi di debat yang sangat tight atau di debat yang sangat ketat, interupsi ini bisa menjadi salah satu tipping point untuk memenangkan salah satu tim karena kita melihat adanya respon, adanya engagement yang membuat kontribusi dari salah satu tim tersebut dapat dihitung lebih unggul daripada tim yang lain. Seperti itu. Ya, semoga sudah terjawab. Kalau ada follow up bisa ditanyakan kembali. Baik, kami akan menunggu beberapa pertanyaan lagi dikarenakan masih ada sisa sedikit waktu. Terima kasih. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah bisa mengulang bagan akan dipost di mana?
Kepada Kak Hafizat, boleh menjawab? Oh ya, sorry tadi tadi nggak ngeliat kolom komentar. Untuk bagan nanti akan dipost menggunakan Heroku app. Jadi nanti akan ada link tabulasi yang akan ditampilkan atau bahkan juga akan di-share ke grup ketika kita melakukan draw release atau ketika kita melakukan draw release atau perilisan pengundian. Kalau waktu debat kurang dari 720, apakah ada pengurangan nilai? Secara tidak ada. Jadi, walaupun di bawah 720, tidak ada pengurangan nilai, kita akan menilai sesuai dengan apa yang telah kalian sampaikan. Tapi, again, kita tetap mengencourage atau mendorong kalian untuk bisa 720, karena mungkin ketika kalian speech 3 menit, substansi yang kalian berikan tidaklah sebanyak itu dibandingkan dengan lawan yang misalkan 7 menit. Tapi ketika misalkan lawan 7 menit tapi substansi mereka tidak cukup bagus dan kalian 5 menit tapi substansinya bagus, ya kita akan bisa memberikan kemenangan ke tim kalian yang mungkin kalian speech-nya adalah 5 menit. Jadi tidak ada pengurangan nilai, kita menekankan pada penilaian kualitas argumen, bagaimana argumen yang kalian sampaikan. Seperti itu. Untuk case building, apakah boleh memakai buku? Diperbolehkan. Jadi untuk case building diperbolehkan menggunakan catatan offline seperti e-book, printed materials, atau materi yang telah di-print, materi tertulis, itu boleh. Yang sangat dilarang dan tidak diperbolehkan adalah menggunakan sumber dari internet. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk browsing, memakai AI, dan lain sebagainya, karena juri-juri yang kita alokasikan nanti adalah juri-juri yang sudah berpengalaman, mereka menjuri puluhan bahkan lomba perdebatan, sehingga mereka sudah sangat familiar dengan argumen-argumen yang kalian bawakan. Kalau interupsi tidak didengar, apakah dapat dilakukan pengulangan penyampaian? Dapat dilakukan pengulangan penyampaian, tapi tetap dengan menghormati preferensi POI atau preferensi interupsi yang diberikan oleh lawan kalian. Ketika misalkan lawan kalian memiliki preferensi interupsi melalui chat box, tolong jangan unmute atau tolong jangan nyalakan mikrofon kalian, tapi kalian boleh mengetikkan lagi interupsi melalui chat box. Atau kalau misalkan preferensinya dengan unmute, ketika misalkan kalian sudah memberikan interupsi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berikan jeda waktu sekitar 15 detik, kemudian kalian bisa untuk unmute atau membuka mikrofon lagi untuk menyampaikan interupsi. Untuk mekanisme undian pembagian lawannya bagaimana? Nanti sudah akan menggunakan sistem, jadi akan menggunakan Heroku app tersebut, nanti akan dirandomisasi, dan juga setelah dirandomisasi nanti akan dilihat berdasarkan matriks bernama power match. Tim dengan VP yang sama nanti akan ditandingkan, kemudian akan diakumulasi lagi VP-nya, dan yang memiliki VP sama nanti akan ditandingkan lagi. Jadi itu sudah menggunakan suatu sistem. Iya, setelah kalian berdebat nanti akan ada feedback, oral adjudication atau penjurian verbal yang diberikan oleh juri, nanti akan memberikan biasanya keputusan siapa yang menang, dan kedua adalah alasan dibalik keputusan. Lalu selanjutnya tetapi penjurian verbal tersebut atau oral adjudikasi tidak akan diberikan di babak senyap atau silent round. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Apabila bagi peserta masih ada pertanyaan, kita masih menunggu hingga 2.40. Terima kasih.
Oke, di sini ada pertanyaan untuk personal assessment caranya bagaimana? Mungkin Kak Hafizat bisa menjawab. Personal assessment untuk personal assessment dalam konteks personal feedback itu nanti akan diberikan oleh juri. Jadi nanti juri yang akan menyampaikannya di setiap ronde. Nanti akan berisi keputusan, evaluasi, dan mungkin nanti kalian bisa menanyakan juga setelah selesai penjurian verbal, konstruktif apa yang bisa untuk ditingkatkan. Untuk lolos eliminasi akan dihitung dari yang pertama VP atau victory point atau poin kemenangan, lalu yang kedua adalah skor, lalu yang ketiga adalah margin. Seperti itu. Jadi yang utama adalah poin kemenangan. Jadi ketika kalian poin kemenangannya adalah 3 dan skor kalian 750, kemudian ada tim lain yang poin kemenangannya 2, skornya 780, nanti ya yang akan lolos urutan yang lebih atas adalah yang skornya 3 meskipun yang victory point atau poin kemenangannya 3 walaupun skornya hanya 750. Dikarenakan keterbatasan waktu, sekarang kami akan mengakhiri sesi tanya-jawab. Bagi pendebat yang memiliki pertanyaan lainnya, silakan menghubungi salah satu anggota panitia kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih atas pengertian Anda. Oke, karena ini ada pertanyaan terakhir, mungkin Kak Hafizat boleh silakan menjawab. Apakah boleh menanyakan marginnya besar atau kecil setelah sesi verbal penjurian? Tidak diperbolehkan untuk bertanya. Seluruh skor, seluruh poin kemenangan nanti akan diberitahukan saat breaking announcement dan keseluruhan tabulasi akan diberikan setelah kompetisi berakhir. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Kami akan mengundang Kak Howard untuk menjelaskan kebijakan ekuitas MAK IDAP 2024. Untuk Kak Howard, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Melody. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Halo lagi semuanya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam ekuitas untuk kegiatan kita beberapa hari ke depan. Next slide. Jadi tujuan kami dalam memiliki ekuitas di sini adalah kita ingin mencegah beberapa ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh pernyataan-pernyataan atau perilaku orang-orang peserta yang melanggar beberapa poin ekuitas. Jadi kita ingin memastikan bahwa MAK IDAP berjalan dengan lancar dan tanpa ketidaknyamanan untuk pihak siapapun. Jadi kebijakan ekuitas ini akan kita terapkan dalam keseluruhan kompetisi, artinya mulai dari hari ini sampai hari Minggu nanti, sampai akhir dari acara kita. Jadi setiap peserta boleh melaporkan apapun yang berkaitan dengan ekuitas, juga untuk para juri, ketua juri, kepada para panitia, tim tabulasi, pengamat, dan anggota tim ekuitas, semuanya bisa melaporkan, membuat laporan ekuitas dalam turnamen ini. Next point. Beberapa larangan yang kita tepatkan dalam IDAP 2024 adalah penindasan atau penganiayaan, diskriminasi langsung dan tidak langsung, kekerasan, gangguan, pelecehan seksual, pembohongan, atau fitnah. Dan beberapa atribut yang kita lindungi dalam kegiatan kita 3 hari ke depan adalah usia atau kelompok umur, budaya, identitas, dan status, kondisi medis dan kecacatan,
ideologi atau afiliasi politik, orientasi seksual, serta latar belakang, ras, warna kulit, dan asal. Next slide. Beberapa kode etik yang kami harapkan untuk semua orang dalam kegiatan kita hari ini adalah selalu hormati satu sama lain. Beberapa poin di sini adalah yang pertama, mohon tidak mengambil gambar atau merekam siapapun tanpa izin. Yang kedua, mohon berhati-hati dengan pilihan kata Anda untuk mencegah generalisasi. Ketiga, gunakan istilah yang benar secara politis. Keempat, gunakan peringatan pemicu atau trigger warning untuk topik-topik yang sensitif. Dan yang terakhir, mohon tidak menyalahgunakan gambar atau platform ini untuk menyinggung orang lain. Next slide. Apabila Anda memiliki pengaduan untuk masalah ekuitas, silakan di sini ada link formulirnya untuk membuat laporan kepada kami. Dan laporan ini bisa disampaikan secara anonim. Kemudian mohon rincikan pelanggaran tersebut dan mohon sampaikan bagaimana pihak akan menginginkan laporan tersebut ditangani. Kemudian laporan ekuitas juga dapat ditarik kapan saja. Next slide. Jika terjadi pelanggaran ekuitas, maka tugas kami akan pertama menyelidiki pelanggaran tersebut dan semua pihak yang terlibat. Kedua, kita akan mengeluarkan peringatan publik. Ketiga, kami dapat memberikan permintaan maaf. Keempat, merekomendasikan penangguhan dari kompetisi atau suspension apabila terjadi pelanggaran yang berat. Dan yang terakhir, merekomendasikan solusi lain yang sesuai. Next slide. Jadi untuk semuanya, tidak terbatas kepada para peserta, untuk para panitia, para juri, semuanya, apabila ada masalah ekuitas yang Anda hadapi, jangan sungkan, langsung saja Anda hubungi dengan 2 kontak di bawah ini, dan kami akan segera membantu Anda sebisa kami. Dan itu saja dari saya soal ekuitas. Saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya, Melody. Terima kasih. Terima kasih Kak Howard. Sekian Technical Meeting MAK IDAP 2024. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi salah satu panitia melalui kontak yang ada di grup peserta MAK IDAP 2024. Akhir kata, semangat untuk semua peserta dan jangan lupa untuk check-in besok dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.